Baik semuanya, ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai interpolasi dengan polinom Lagrange. Jadi ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya ya, hanya bedanya kita akan menggunakan bentuk baku yang sudah dibuat oleh Lagrange. Jadi ini adalah bentuk bakunya si Lagrange. Nah ini seperti ini ya. Jadi nanti untuk polinomnya tergantung sesuai data yang ditanyakan. Misalkan diketahui datanya 2, berarti nanti kita akan sistemnya adalah P2. Kalau misalkan datanya diketahui 3 dan seterusnya, nanti tinggal disubstitusi ke bentuk baku ini. Nah dengan A itu adalah Y0, Y1, Y2, selanjutnya kalau ada A3 berarti sampai Y3, Y4 dan seterusnya. Nah sementara barisan Lagrange itu adalah perkalian atau dari yang ditanya dikurang yang diketahui gitu. Atau gampangnya gini, ini Ibu sudah ada di sini ya konsepnya. Jadi misalkan kita mau cari P1X nih. Untuk mencari P1X itu minimal kita punya dua data yaitu A dan B. Ada AX0 Y0 dan B itu adalah X1 Y1. Maka nanti formula Lagrange adalah P1X1 sama dengan A0 E0X tambah A1 L1X. Nah, A0 itu adalah Y0, E0X, L0X itu adalah X dikurang X1 per X0 dikurang X1 gitu kan, datanya ada dua nih. Jadi yang pertama itu adalah X-nya kita kurangi sama X1, nanti bawahnya itu adalah X0 dikurang X1 gitu. Terus untuk nyari Y1-nya berarti kalau untuk yang Y1-nya itu adalah sama X kita karena Y1 itu adalah 1 berarti yang X0-nya ini pengurangnya itu adalah data yang lain. Jadi di sini X-nya dikurang X0 terus X1-nya dikurang X0 gitu. Jadi ditukar ya. Saat di sininya Y0 maka dikuranginya sama X1, kalau di sininya Y1 dikuranginnya sama X0 gitu. Jadi ditukar datanya. Terus untuk orde 2. Nah, untuk orde 2 berarti nanti ada 3 data minimal. Ada A, B, sama C, ada X0, X1, X2, Y-nya juga sama. Maka untuk nilai P2X-nya itu kamu akan kalikan Lagrange. Nah, pertama A0 itu udah pasti Y0 ya, A1 sudah pasti Y1, A2 sudah pasti Y2. Nah, untuk L0X berarti kan kita yang dikurangkan itu adalah X0, berarti kamu kalikannya 2 kali. Yang pertama adalah X dikurang X1, kita kalikan sama X dikurang X2. Lihat, tidak ada pengurang 0 karena di sini Y-nya Y0. Nah, terus pernya berarti baru X0-nya, X0 dikurang X1 kali X0 dikurang X2, seperti itu. Tambah sekarang untuk L1X itu berarti A-nya Y1, L1X berarti pengurangnya itu tidak ada yang X1, kita hanya menggunakan sisanya X0 dan X2. Nah, baru di sini X1 dikurang X0. Maka nanti untuk L2X sama kan, A2-nya adalah Y2, maka di sininya adalah L2X-nya itu adalah X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Jadi tidak dikurangi sama X2. Baru pengurang di sini X dikurang X2 dikurang X0 dikali X2 dikurang X1. Jadi selalu seperti itu. Dia hanya mengulang saja. Jadi kalau nanti orde 3 berarti minimal ada 4 data, sama seperti situ ya. Jadi kamu akan punya 4 Lagrange masing-masing mulai dari A0 sampai A3. Nah, karena di sini P-nya 3, maka di sininya juga barisannya 3. Gitu. Nah, sama seperti konsep yang tadi, jadi saat kita lagi mencari Y2 misalnya, maka di sini tidak ada pengurang X2. Justru di bawahnya X2 yang dikurangi sama data lainnya, gitu ya. Nah, misalnya jadi berarti nanti kalau seandainya 4, misalnya ya kita coba ke P4X, berarti P4X misalnya kita lagi cari L2X-nya. Nah, L2X-nya itu berarti kita pakainya Y2. Maka di sininya kita kalikan pertama adalah X dikurang X0 kali X dikurang X dikurang X0, X dikurang X1, X dikurang X3 ya, karena X2 itu enggak ada. Jadi karena ini L2 maka tidak dikurangi X2. Baru nanti satu lagi X dikurang X4. Nah, baru pernya X2 dikurang X0, X2 dikurang X1, X2 dikurang X3, dan yang terakhir X2 dikurang X4 gitu, dan seterusnya. Jadi saat nanti nyarinya L3 ya tinggal diterapkan konsepnya aja ya. Oke, kita coba contohnya.
Nah, di sini ada contoh untuk fungsi ln X, diketahui datanya kalau ln 8 itu adalah sekian, ln 9 adalah sekian. Nah, ditanya orde 1 untuk X-nya 9,2. Nah, jadi orde 1 itu berarti datanya cukup 2. Nah, berarti kamu nanti langsung tinggal masukkan saja ke fungsinya. Tadi sudah ada ya, sudah dijelaskan. Kita masukkan nilainya, berarti Y0-nya itu kalau mau cari A0, Y0-nya juga sudah ada 2,079. Masukkan X dikurang X1, 9,2 dikurang 11 per 8 dikurang 11. Jadi ini dikurangin X1 per X0 dikurang X1, ini dikurang X1 gitu. Nanti jadi tinggal dimasukkan ke bentuk bakunya aja. Nah, ternyata setelah dihitung P1-nya itu adalah segini. Selanjutnya, misalkan kita coba menggunakan P2X. Berarti kalau P2X minimal ada 3 data. Nah, untuk 3 data itu berarti nanti lakrengnya juga ada 3 ya. Pokoknya seperti itu aja. Tadi konsepnya pokoknya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ternyata dapat P2-nya adalah sekian. Gitu. Dan dengan cara yang sama dihitung semua. Kalau mau cari 4 titik berarti 3 titik P3 berarti minimal 4 titik. Kemudian dihitung juga, di sini sudah dijelaskan, di sini dapat segini gitu ya. Nah, ini semua adalah cara untuk mencari menggunakan interpolasi Laplace. Nah, kalau kita perhatikan ternyata galat yang paling mendekati itu adalah galat yang paling kecil itu adalah galat di P3X. Jadi di orde 3. Jadi semakin tinggi ordenya maka kesalahannya akan semakin kecil yang akan kalian peroleh gitu. Oke. Ini adalah untuk materinya. Sekarang silakan dicoba latihannya. Nomor 1 dan 2 bisa dicarikan fungsi F1,6 ya dengan lakreng orde 4 dan nomor 2 nya itu dengan lakreng orde 5. Oke, silakan dicoba ya. Terima kasih.